Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today we are going to learn about subject. Hari ini kita akan belajar tentang subjek ya. Subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pelaku di dalam sebuah kalimat. Pelaku ini adalah yang kita bicarakan di dalam sebuah kalimat. Kita bisa membicarakan diri kita sendiri. Nah, kalau kita membicarakan diri kita sendiri, maka kita menggunakan subjek I. Kalau kita membicarakan kamu atau kalian, maka kita menggunakan subjek you. Kalau kita menggunakan they, artinya kita sedang membicarakan mereka, orang yang jumlahnya lebih dari satu. They. Nah, kalau kita membicarakan kita atau kami, maka kita menggunakan subjek we. Kalau kita mau membicarakan seorang perempuan, kita menggunakan she, subjek she. Tapi kalau kita membicarakan seorang laki-laki, maka kita menggunakan subjek he. Kalau kita membicarakan sesuatu yang bentuknya bukan orang, bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuhan, maka kita menggunakan it. Nah, jadi ada berapa tuh subjek tuh? Ada 7 ya. Kita ingat-ingat lagi ya, kita ulang. Ada I, you, they, we, he, she, dan it. To be-nya apa saja? To be-nya ada is, am, are. Am untuk I, menjadi I am. Are untuk you, they, we, menjadi you are, they are, and we are. Kemudian to be is. To be is kita pasangkan dengan subjek he, she, dan it. Sehingga menjadi he is, she is, dan it is. Begitu ya anak-anak. Nah, biasanya kalau kita membicarakan sesuatu itu kita menyebut sifatnya atau kita menyebut statusnya. Status itu maksudnya identitasnya. Identitasnya sebagai seorang murid misalnya. Maka kita akan menyebutnya student. Ya, student itu artinya murid. Nah, Ibu akan memberikan contoh kalimat-kalimatnya. Yang pertama, I am a student. Nah, kalimat ini berarti saya seorang murid. Jadi kita membicarakan diri kita sendiri ya. Dengan subjek I. I am a student. Saya adalah seorang murid. Kalau membicarakan kamu, maka kita menggunakan subjek you. Dan kalimatnya menjadi you are a student. Itu kalau kamu. You ini bisa berarti kamu, bisa berarti kalian. Kalau kalian bermaksud mengatakan kalian di dalam bahasa Inggris, maka gunakan you juga. Tetapi studentnya, kata studentnya ditambah s, karena kalau kalian kan jumlahnya lebih dari 1. Kalau kamu kan jumlahnya cuma 1. Anak-anak paham kan ya? Baik. Ibu kasih contohnya. Kalau you yang artinya kalian, menjadi you are students. Selanjutnya ada they. Maka kalimatnya menjadi they are students. They itu artinya mereka. Jadi jumlahnya lebih dari 1 juga ya. Maka studentnya ditambah huruf s di belakangnya. They are students. Selanjutnya ada we. We itu artinya kami. Maka jumlahnya lebih dari 1 juga ya. Maka kita tambahkan s juga di belakang kata student. Menjadi we are students. Kalau kita mau membicarakan seorang laki-laki,
yang dia adalah statusnya seorang murid, maka kita gunakan he. He is a student. Tapi kalau orangnya perempuan, kita gunakan she. She is a student. Begitu ya anak-anak. Nah, kalau it gimana? It itu kan untuk menggantikan hewan, tumbuhan, atau benda-benda. Maka kita gunakan untuk menceritakan benda-benda atau hewan atau tumbuhan. Misalnya nih, kita mau membicarakan tentang kucing kita. Maka kita gunakan subjek it. Kita sebut dulu kucing kita ya. Contoh, the cat is cute. Artinya kucing itu lucu. Kita ganti the cat-nya dengan subjek it. Kita ganti ya. It is white. It itu artinya dia. Dia hewan, kucing ya kalau di sini. Kalau di contohnya ini kucing. Boleh diganti dengan hewan lain kok. Baik, kita lanjutkan. The cat is cute. It is white. Nah, kita membicarakan tentang kucing kita dan warnanya. Begitu ya anak-anak. Ternyata kalimat dalam bahasa Inggris itu susunannya seperti itu. Ada subjek, ada to be, lalu bisa kita isi dengan status atau sifatnya juga boleh. Misalnya tadi kucing ya. The cat is cute. Kucing itu lucu. Artinya lucu ini kata sifatnya dari si kucing tadi. Kata sifatnya lucu, cute. Nah, kalau kalimat yang lain, I am a student. Saya adalah seorang murid. Nah, murid di sini artinya status. Jadi setelah subjek, kemudian to be, bisa diisi dengan status atau kata sifatnya. Begitu ya anak-anak. Well students, that's all is about subject and the to be. Ya, itulah anak-anak penjelasan Bu Guru tentang subjek dan to be-nya. Semoga bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.